Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bella Permatasari, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104180370. Pada hari ini, Rabu tanggal 08 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 16 Banyuasin 3, kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini anak-anak? Oke, Ibu mau tanya sebelum kita absen tentang kehadiran. Siapa pagi tadi yang melaksanakan sholat subuh? Saya, Bu. Oke, alhamdulillah. Boleh minta salah satu siswa untuk menyampaikan kepada Ibu bagaimana bunyi dari niat sholat subuh. Mano? Lanjut, kita masuk ke absen atau kehadiran siswa kelas 5A. Ibu panggil satu-satu ya. Oke, kelas 5A. Kelas 5A. Adel Ratna Dewi, Afifa Dea Firaya, Caca Anissa, Delinya Alika Naila Putri, Raid Al-Baihaqi, Randa Meidana, Raya Safitri, Pano. Oke, masuk semua? Tidak ada yang alfa. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah bizidani ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubas. Ibu minta tolong sama Fami, tolong bagikan buku ini. Oke, lanjut. Kita buka bab pertama mengenai materi apa bab pertama? Menyayangi anak ya. Oke, Ibu sebelumnya mau tanya, di kelas ini adakah teman kita yang berstatus anak yatim? Tidak ada? Tidak ada? Enggak, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti di kelas 5A, alhamdulillah orang tuanya masih lengkap. Tidak ada yang berstatus anak yatim atau anak piatu. Mari kita masuk ke materi tentang menyayangi anak yatim yang ada di bab 1. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan memberitahu kepada siswa-siswi di kelas 5. Anak-anak wajib mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Ternyata Quran surah Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Di layar pun ada, di buku juga ada. Oke? Boleh lihat di layar, boleh juga lihat di buku. Ada 2 gambar nih di sini. Udah lihat? Ada 2 gambar. Yang pertama gambar sedang apa ini? Sedang mengaji. Yang kedua? Sedang menolong ini sepertinya anak-anak ya. Oke, yang pertama kita bahas yang pertama dahulu. Yang pertama adalah anak-anak ini sedang mengaji, belajar membaca Al-Quran. Oh, ternyata di sini kita berarti disuruh membaca Al-Quran surat Al-Ma'un. Yang kedua, di materi ini kita disuruh untuk bagaimana sih cara kita untuk membantu orang yang sedang kesulitan. Benar?
Benar, lanjut. Nah, mari kita masuk ke materi surat membaca Quran surat Al-Maun. Coba Ibu boleh tanya-tanya sedikit ya, Ibu acak-acak ya, Ibu acak untuk yang ngaji. Per ayat saja, per ayat saja. Ibu minta tolong sama teman kelas 5. Coba Ibu minta tolong Intan. Intan tolong bacakan surat Al-Maun 1 sampai 2 ada di buku. Kalau nggak jelas di papan tulis silakan lihat di buku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Stop, lanjut. Fuji. Kuat-kuat suaranya Fuji ya. Stop, kita lanjut Delinya, lanjut. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ibu minta coba tolong 1 sampai terakhir ayatnya dibaca. Kuat-kuat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahud ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, ternyata kelas ini ada beberapa orang sudah lancar membaca Quran surat Al-Maun. Ibu sebelumnya cuman mau tanya dulu nih, coba dihitung ada berapa ayat di Quran surat Al-Maun? 7. Sekarang coba dengerin Ibu, kira-kira Ibu ini benar apa salah? A'udzu billahi minasyaitonir Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu. Nah, wala yahuddu itu ada tasdid. Tuh, ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ada tasdid. Tahu hukum bacaan tasdid? Tasdid itu ketika dibaca dia harus ditekan. Dan itu Quran surat Al-Maun. Kita lanjut. Ternyata kita memasuki hukum bacaan dari Quran surat Al-Maun. Di sini ada hukum mim sukun. Ada di buku? Ada. Coba Ibu lihat. Di mana Intan hukum mim sukunnya? Mana? Ini. Ada di halaman 5. Sudah buka halaman 5? Sudah? Sekarang buka halaman 6-nya sudah? Ibu minta kepada Caca. Tolong baca Iqfa Syafawi itu apa sih? Syafawi artinya samar, sedangkan Syafawi artinya dikit. Oke. Apabila ada huruf mim sukun berhadap dengan huruf ba. Oke, lanjut. Tolong Afifah bawahnya lanjutkan yang dibaca oleh si Caca. Iya. Syafawi. Iqfa Syafawi. Hanya satu, yaitu Huruf ba. Cara membacanya Iqfa Syafawi yaitu dengan surat yang sama antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harap. Oke, tadi Caca dan Afifah sudah membaca tentang hukum bacaan Iqfa Syafawi. Oh, ternyata Iqfa Syafawi itu dia huruf ba ketemu dengan
Huruf ma atau mim. Dia bertemu dengan huruf mim atau huruf ma, kata si Deli tadi. Benar, boleh. Nak ma, nak mi juga boleh. Oke, lanjut. Itu di bawah ada contohnya. Tolong Ibu minta tolong Puji, tolong contohnya di bawah itu apa, Nak? Bacain, Nak. Tabel ada 2 ini. Tarmihim bihijaratin. Benar? Di situ coba kalian lihat bukunya. Di sini ada huruf mim ketemu huruf ba. Oke, jadi dibacanya 2 ketukan yang dibaca oleh si Afifah tadi. Oh, 2 ketukan. Tarmihim bihija. Tarmihim bihija. Mim ketemu ba, dia harus panjang 2 harakat. Nah, itu contoh dari Iqfa Syafawi. Fazila. Yang pertama silai misi artinya sama baik. Itu kalau di tempat kita itu bukan isgam, idgham. Kadang dibaca dengan kata-kata idgham. Ada idgham. Idgham mutawasi ain ya. Mutawasilain. Tadi ada huruf apa saja huruf hijaiyahnya? Mim ketemu huruf mim ketemu huruf mim. Mim ketemu huruf mim. Coba Panu, apa contohnya di tabel itu? Bacaannya seperti apa? Allazi at'amahum mim ju. Di situ ada huruf mim ketemu mim. Mim mati ketemu huruf mim hidup. Masuk kita. Mim mati bertemu huruf mim. Di sini allazi at'amahum mim ju. Di situ ada bacaan idgham mutawasi lain. Izhar syafawi. Tolong Pana baca nomor 3, Nak. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bukti. Disebut izhar syafawi apabila mengikuti tersebut dengan salah satu huruf jahia selain mungkin. Dan ba, dengan demikian seluruh huruf jahia selain mim dan ba adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Oke, apa contohnya, Pano? Tolong dibacakan, Pano. Oh, ini Bu, huruf mim ketemu huruf ba. Boleh kok contoh yang ada di buku. Siapa yang mau maju? Oke, Rafa. Oh, bukunya tulis di sini. Rafa, silakan tulis contoh yang huruf mim ketemu ya. Ini, di bawah Izhar Syafawi. Iya, di bawah ini. Satu aja, sini. Yang ini aja. Oke, lanjut. Selagi teman kita nulis di depan papan tulis, teman-teman yang lain silakan lihat di layar di depan. Setelah mengikuti pembelajaran, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok dalam surah Al-Ma'un dengan benar. Teman-teman sekalian, tahukah kamu apa sebab diturunkannya surat Al-Ma'un? Nah, diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Lalu suatu ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan enggan memberi bantuan. Bantuan di sini maksudnya adalah memberikan ataupun meminjamkan barang-barang yang berguna untuk keperluan sehari-hari bagi orang yang membutuhkan. Nah, teman. Oke, sudah didengar? Tadi ada beberapa hal yang menarik. Contoh ke ayat yang nomor 6. Allazinahum yuraun, yang berbuat riya. Contoh tadi ada gambar, teman-teman tadi lihat enggak? Gambar ada orang sholat, tapi semata-mata untuk ingin dipuji oleh manusia. Gak mau dia cuma beribadah, bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk dilihat oleh manusia. Oh, si fulan ini rajin ya beribadah, tapi nyatanya dia ibadah tadi hanya untuk mendapatkan pujian. Oke, lanjut. Sekarang Ibu minta tolong kalian keluarkan buku tulisnya. Kalian keluarkan buku tulis. Tolong kalian tulis Quran surat Al-Ma'un.
1 sampai 7 ayat. Oke, sudah. Kalau sudah dikumpul, silakan kembali ke tempat mejanya masing-masing. Kembali ke meja duduknya masing-masing. Tidak ada suara, tidak ada yang bermain. Oke, lanjut kita masuk ke kegiatan terakhir, kegiatan penutup. Lanjut, pesan pokok surah Al-Maun. Yang pertama, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jadi anak-anak, kalau di lingkungan sekitar kalian ada teman kalian yang berstatus anak yatim, kita sebagai tetangga atau masyarakat lingkungan sekitar harusnya yang pertama, apa tadi pesannya? Tidak boleh mengolok-olok anak yatim. Mengolok-olok itu seperti apa? Ada yang tahu contoh mengolok-olok? Ayo, meledek, benar Raid. Kata Raid, meledek Bu, benar. Ada lagi? Contoh, tidak boleh mengolok-olok anak yatim. Apa, Puji? Membuli, benar. Paling penting adalah tidak boleh membuli anak yatim. Oh, udah membuli, mengolok-olok, menjelekkan. Dosanya double kill. Oke. Yang kedua, sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Jika di sekitar lingkungan kalian, anak-anak, ada orang yang berstatus masih di bawah, ekonominya masih di bawah nih. Misal, kita sebagai masyarakat sekitar wajib membantunya. Membantunya seperti apa? Misal, memberikan makanan yang layak, memberikan bantuan yang layak. Oke? Kita membantu keluarga tersebut untuk mengantarkan keluarga tetangga Vano tadi ke rumah sakit karena tetangganya Vano butuh bantuan. Paham? Paham. Tapi nggak apa-apa lah. Biar aku dicap oleh manusia di sini, aku ini adalah orang dermawan. Itu tidak boleh. Jadi kalian kalau mempunyai sesuatu yang berlebihan, apa saja yang berlebihan? Dari segi materi, harta, dan lain-lain, boleh kita bagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Oke, sampai di sini Ibu selesai di materi hari ini, materi tentang bab 1, menyayangi anak yatim. Mohon maaf bila ada kata salah, Ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.